Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 kelas Tadris Biologi 1A akan mempresentasikan tentang sistem reproduksi insekta. Anggota dari kelompok 6 yaitu 1. Ali Zainal Abidin, 2. Alfi Nur Hidayati, 3. Devi Susanti, 4. Rodiatul Maghfirah, yang kelima Nisa Sukesi Agustin. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama, pengertian dari insekta, yang kedua, jenis-jenis insekta, yang ketiga, sistem reproduksi pada insekta, dan yang keempat adalah cara reproduksi pada insekta. Yang pertama, pengertian dari insekta. Apa itu insekta? Insekta atau serangga dalam bahasa Latin disebut dengan insectum, yang artinya terpotong menjadi bagian-bagian yang disebut dengan serangga. Ukuran dari tubuh serangga sendiri bermacam-macam, dengan panjangnya 2-40 mm. Ada juga serangga dengan ukuran mikroskopis, dan ada juga yang mempunyai panjang sampai 260 mm. Contohnya seperti Ophioticus ceratibus. Tubuh serangga terdiri dari 3 macam bagian. Yang pertama, kepala atau kaput, yang kedua dada atau toraks, dan yang ketiga adalah perut atau abdomen. Selanjutnya yaitu jenis-jenis insekta. Berdasarkan ada tidaknya sayap, insekta dibedakan menjadi 2 subkelas, yaitu yang pertama Apterygota. Kelompok insekta yang tidak mempunyai sayap, sedikit atau tidak mengalami metamorfosis. Contohnya yaitu kutu buku atau Lepisma, dibedakan menjadi 3 orde, yaitu Tisanura, Collembola, dan Protura. Di bawah ini adalah contoh gambar-gambar dari 3 orde tersebut. Yang kedua yaitu Pterygota atau kelompok insekta yang mempunyai sayap dan mengalami metamorfosis. Contohnya anai-anai. Pterygota dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu Exopterygota dan Endopterygota. Contoh-contohnya ada di atas, yaitu belalang, capung kuning, walang sangit, dan berikutnya lebah madu, kupu-kupu, dan kepik. Baiklah, saya akan melanjutkan kembali materinya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rodiatul Maghfirah, absen 21. Sekarang kita bahas alat reproduksi pada insekta. Alat reproduksi pada insekta terbagi menjadi 2, yaitu alat reproduksi pada insekta jantan dan alat reproduksi pada insekta betina. Terlebih dahulu kita bahas pada alat reproduksi pada insekta jantan. Nah, ini melibatkan beberapa organ, diantaranya ada testis yang terletak di ujung belakang abdomen, kemudian ada folikel, kemudian ada vas deferens, vesicula seminalis, saluran ejakulasi, aedeagus atau yang disebut dengan organ kelamin jantan mirip dengan penis, kemudian ada kelenjar aksesori. Meskipun beragam tampilannya, organ reproduksi serangga memiliki struktur dan fungsi yang sama dengan alat reproduksi pada vertebrata, yaitu testis pada jantan menghasilkan sperma dan ovarium pada betina menghasilkan telur. Kedua jenis gamet ini bersifat haploid dan uniselular. Akan tetapi, telur pada umumnya memiliki volume yang jauh lebih besar daripada sperma. Setiap sistem reproduksi dapat bervariasi dalam bentuk, misalnya gonad dan kelenjar aksesori, kemudian posisi, misalnya tambahan kelenjar aksesori, dan jumlah, misalnya tabung ovarium atau testis atau organ penyimpanan sperma, antara kelompok serangga yang berbeda dan kadang-kadang bahkan di antara spesies yang berbeda dalam genus. Sistem reproduksi jantan terdiri atas sepasang testis yang seperti yang ditunjuk pada opsi A yang terletak di ujung belakang abdomen. Kemudian setiap testis mengandung unit-unit fungsional yang disebut dengan folikel seperti yang ditunjuk pada opsi B, di mana sperma dihasilkan. Nah, sperma matang yang keluar dari testis melewati saluran pendek yang disebut dengan vas deferens seperti yang ditunjuk pada opsi C dan mengumpul di ruang
penyimpanan yang disebut dengan vesikula seminalis seperti yang ditunjuk pada opsi D. Saluran yang sama yaitu vas deferens seperti yang ditunjuk pada gambar yaitu pada opsi E mengarah keluar dari vesikula seminalis, bergabung satu sama lain di sekitar pertengahan tubuh dan membentuk saluran ejakulasi seperti yang ditunjuk pada opsi F. Tunggal yang mengarah keluar dari tubuh melalui organ kelamin jantan yang disebut dengan aediagus seperti yang ditunjuk pada opsi G. Satu atau lebih pasangan kelenjar aksesori seperti yang ditunjuk pada opsi H biasanya berhubungan dengan sistem reproduksi jantan, yaitu organ-organ sekretori yang terhubung dengan sistem reproduksi melalui saluran pendek. Beberapa mungkin menempel dekat dengan testis atau vesikula seminalis, yang lainnya mungkin berhubungan dengan saluran ejakulasi. Nah, sekarang kita bahas saluran reproduksi pada insekta betina. Nah, ini melibatkan beberapa organ, diantaranya ada ovarium, ovariol, kemudian ada saluran oviduk, saluran telur, bursa copulatrix. Nah, ini juga berguna dalam tempat penyimpanan sperma. Kemudian ada saluran aksesori, kemudian ada spermateka, kantung kecil saluran reproduksi betina pada arthropoda di mana sperma dapat disimpan. Kemudian yang terakhir ada kelenjar spermatekal. Sistem reproduksi betina terdiri atas sepasang ovarium seperti yang ditunjuk pada opsi A. Setiap ovarium terbagi menjadi unit-unit fungsional yang disebut dengan ovariol seperti yang ditunjuk pada opsi B, di mana telur dihasilkan. Satu ovarium dapat mengandung puluhan ovariol. Nah, pada umumnya sejajar satu sama lain. Telur matang meninggalkan ovarium melalui saluran telur lateral seperti yang ditunjuk pada opsi C. Pada sekitar pertengahan tubuh, saluran telur lateral ini bergabung untuk membentuk saluran oviduk seperti yang ditunjuk pada opsi D yang membuka ke ruang alat kelamin yang disebut dengan bursa copulatrix yang ditunjuk pada opsi E. Kelenjar aksesori seperti yang ditunjuk pada opsi F, pemasok pelumas untuk sistem reproduksi dan mengeluarkan kulit telur kaya protein atau yang disebut dengan korion yang mengelilingi seluruh telur. Nah, kelenjar ini biasanya dihubungkan dengan saluran kecil ke saluran telur umum atau bursa copulatrix. Selama kopulasi, jantan menyimpan spermatopor di bursa copulatrix. Kontraksi peristaltik menyebabkan spermatopor masuk ke dalam spermateka yang ditunjuk pada opsi B betina, sebuah ruang kantong penyimpanan sperma. Kelenjar spermatekal seperti yang ditunjuk pada opsi H memproduksi enzim untuk mencerna lapisan protein spermatopor dan nutrisi untuk mempertahankan sperma sementara berada di penyimpanan. Sperma dapat hidup di spermateka selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Setelah mempelajari mengenai sistem reproduksi insekta, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai cara reproduksi insekta. Kami membagi menjadi 3 subbab. Yang pertama adalah telur dan fertilisasi, yang kedua adalah strategi reproduksi, dan yang ketiga adalah peletakan telur dan eklosi. Yang pertama adalah telur insekta. Telur yang sudah matang bentuknya beragam, mulai dari yang pipih, bulat telur atau oval, seperti tong sampai bulat. Sebagian besar telur mempunyai bagian terbesar yaitu kuning telur atau yolk atau deutoplasma. Sitoplasma dan inti hanya menempati bagian kecil dari telur. Kuning telur mengandung karbohidrat, protein, dan lipida. Protein adalah bagian yang terbanyak. Sitoplasma terdapat di sekitar inti dan sekitar tepi kuning telur atau disebut dengan periplasma atau sitoplasma korteks. Telur dapat terbungkus oleh 2 membran, yaitu membran vitelin yang merupakan membran sel telur dan korion atau kulit telur. Kemudian korion ini berfungsi seperti kutikula yang melindungi terhadap gangguan fisik, penguapan air, dan juga ventilasi atau pernafasan telur. Telur-telur jenis serangga tertentu yang diletakkan di tempat lembab itu dapat menyerap air dari lingkungannya.
Kemudian, spermatozoa dapat masuk ke dalam telur melalui satu atau lebih saluran khusus yang disebut dengan mikrofil. Mikrofil ini merupakan perforasi pada korion yang terdapat di bagian tertentu dari telur. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai proses fertilisasi insekta. Pembuahan telur terjadi setelah ovulasi, dimulai dengan transfer sperma dari serangga jantan ke serangga betina di dalam sistem reproduksinya pada waktu kopulasi. Sperma yang ditransfer itu bebas atau dalam spermatofor. Spermatofor biasanya diletakkan dalam bursa copulatrix atau vagina dan jarang di dalam spermateka. Spermatozoa apapun kondisinya, waktu ditransfer ke serangga betina, maka akhirnya akan berkumpul di spermateka. Kemudian bagaimana proses dari pembuahan itu? Yang pertama adalah pelepasan sejumlah spermatozoa ke spermateka. Oke, spermateka ini merupakan kantung sperma pada serangga betina yang berfungsi produksi bahan likat untuk menempelkan telur. Selanjutnya, yang kedua, masuknya spermatozoa ke dalam telur melalui mikrofil. Nah, mikrofil ini adalah saluran khusus untuk memasukkan sperma ke dalam sel telur. Kemudian yang terakhir adalah fusi pronuklei telur dan spermatozoa menjadi zigot. Kemudian ini selanjutnya ada embryogenesis. Oke, selanjutnya penentuan kelamin atau seks pada serangga seksual tergantung dari keseimbangan antara gen-gen sifat jantan dan gen-gen sifat betina. Pada sebagian besar, kelompok serangga jantan adalah heterogamet dan betina merupakan homogamet. Pada serangga primitif, pejantan meletakkan spermatozoa pada suatu substrat, kadang-kadang dilindungi oleh struktur tertentu, dan kemudian mencumbu si betina untuk mengambil spermatozoa tersebut dan dimasukkan ke dalam bukaan organ kelaminnya. Jamur dan laba-laba masukkan langsung spermatozoa ke dalam struktur kopulasi sekunder, yang kemudian digunakan untuk membuahi si betinanya. Serangga yang lebih maju memiliki organ khusus untuk memasukkan spermatozoa langsung ke saluran reproduksi betina. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi reproduksi dari insekta atau serangga. Serangga ternyata memiliki beberapa tipe perkembangan embrio, antara lain yang pertama ialah poliombroni. Setiap telur yang sedang berkembang dapat membelah secara mitosis dan menjadi beberapa sampai banyak embrio. Tipe perkembangan ini biasanya terdapat pada Hymenoptera. Telur pada serangga poliombroni berbeda dari serangga non-poliombroni. Perbedaannya terletak sebagai berikut. Yang pertama ialah telurnya sangat kecil. Yang kedua, tidak ada kuning telurnya. Yang ketiga, karion jika ada sangat tipis dan permeabel. Yang kedua, tipe reproduksi serangga ialah paidogenesis. Serangga pradewa memiliki alat kelamin yang telah matang dan dapat menghasilkan keturunan. Beberapa jenis Cleopatra memiliki perkembangan paidogenesis ini. Yang terakhir ialah parthenogenesis. Sel telur berkembang menjadi embrio tanpa mengalami pembuahan. Parthenogenesis dapat jadi pada serangga ovipar maupun vivipar. Parthenogenesis adalah bentuk dari reproduksi aseksual di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Selanjutnya kita membahas tentang tipe reproduksi pada serangga. Serangga ternyata juga mempunyai beberapa tipe reproduksi, antara lain yang pertama adalah tipe reproduksi oviparitas, yaitu tipe reproduksi dengan cara bertelur. Telur-telur yang melewati alat kelamin betina terlebih dahulu mendapat pembuahan dari sperma. Tipe ini terjadi pada kebanyakan serangga seperti wereng, belalang, kumbang, dan lain-lain.
Kemudian tipe yang kedua adalah viviparitas, yaitu tipe reproduksi dengan cara melahirkan larva atau nimfa. Pada tipe ini telur dalam induk betina mungkin dibuahi atau juga mungkin tidak dibuahi, misalnya pada kutu daun Avididae. Tipe reproduksi yang terakhir ialah parthenogenesis, yaitu tipe reproduksi serangga tanpa pembuahan atau telur tidak dibuahi oleh sperma. Embrio terlebih dahulu berkembang di dalam induknya, kemudian larva atau nimfa dilahirkan. Contoh serangga yang mengalami parthenogenesis antara lain Avis sp, Thrips tabaci, dan Heliothrips hemorrhoidalis bauche. Berikutnya yaitu perlekatan telur. Perlekatan telur atau oviposition terjadi setelah telur matang dan terjadi ovulasi. Organ atau struktur untuk perlekatan telur dapat terdiri dari embelan-embelan khusus yang membentuk alat peletak telur atau ovipositor, atau abdomen dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat dijulurkan seperti tabung sehingga berfungsi sebagai ovipositor. Struktur ini umum disebut ovitobulus dan dapat ditemui pada thrips atau Thysanoptera, lalat atau diptera dan lainnya. Ovipositor itu tereduksi atau tidak ada pada ordo-ordo berikut, yaitu Odonata, Plecoptera, Melopaga, Anoplura, Coleoptera, dan ordo-ordo Phaneropoid atau Mecoptera. Telur diletakkan secara beragam. Beberapa serangga menyatukan telurnya secara pasif. Bahan untuk melekatkan telur atau untuk pembuatan paket berasal dari kelenjar penyerta atau accessory glands. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materinya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rodiatul Maghfirah, absen 21. Sekarang kita bahas tentang eklosi. Eklosi atau eclosion adalah proses penetasan atau keluar dari telur. Kadang-kadang diartikan sebagai munculnya imago dari fase pradewasa. Eklosi umumnya melibatkan penekukan atau swallowing cairan amnion dan difusi udara ke dalam telur. Masalah pada eklosi adalah peretakan korion dan lapisan embrio lain serta melepaskan diri dari telur. Retakan dapat terjadi pada permukaan telur secara tidak teratur atau pada garis yang lemah. Pada beberapa serangga, pelemahan lapisan embrio terjadi karena kerja enzim. Berbagai struktur mungkin terlibat dalam peretakan korion yang dapat berbentuk duri atau spinous atau pundi-pundi blender yang reversible yang melibatkan kekuatan ekspansi dari bagian tubuh karena kontraksi yang dibantu oleh penegukan cairan amnion dan udara. Beberapa serangga seperti pada Lepidoptera larva menggigit kulit telur untuk keluar. Itu tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Saya selaku perwakilan memohon maaf apabila ada salah kata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.